Hai semua, kembali bersama Pipa di sini. Jadi, kita akan belajar tentang ejaan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih ejaan itu apa? Nah, ejaan itu adalah kaidah atau aturan dalam tata tulis bahasa yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa atau kata dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Nah, pada tahu nggak sih sejarahnya ejaan ini gimana? Atau aku akan bacakan atau ceritakan sejarah singkatnya ejaan ini ya. Nah, bahasa Indonesia terus berkembang sejak ejaan C.H.A. van Ophuijsen tahun 1901. Berlanjut ejaan Republik tahun 1947 hingga lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Kemudian EYD mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 1988 dan pada tahun 2009. Dan pada akhirnya pada tahun 2016 resmi diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Perubahan ini terjadi karena tuntutan akan kemajuan iptek sehingga penggunaan bahasa menjadi semakin berkembang. Dan selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang perbedaan ED dan EBI. Untuk cuplikan selanjutnya, silakan ditunggu. Pengucapan atau pelafalan kata yang benar diakritik dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Pertama, misal, anak-anak bermain di teras. Kedua, misal, kami menonton film seri. Ketiga, misal, pertandingan itu berakhir seri. Di EYD hanya terdapat 3 diftong, yaitu I, au, dan oi. Sedangkan pada PUEBI terdapat 4 diftong, yaitu I, au, ei, dan oi. Dengan demikian, adanya penambahan diftong ei misalnya pada kata survei dan yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus yang dapat dihilangkan. Pertama, penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital, misalnya Jenderal Kancil dan Dewa Pedang. Kedua, penambahan penjelasan unsur nama orang yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, tidak ditulis dengan huruf kapital. Ketiga, penambahan penjelasan penulisan kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai penyapaan ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, hai kutu buku, sedang menulis apa? Keempat, penghilangan klausul huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan, catatan, misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap tersebut. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran, misal ikan mujair dan 10 volt. Lalu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama dari suatu kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, baru, dan van, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Rico bin Abi dan Charles Adrian van Ophuijsen. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misal, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, dan juga gula anggur. Contoh ini merupakan
bukan nama jenis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.